联系，不可能。这个，我冲进去，找死！飞离大前武者。 Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, penguasa kebun Raja Obat sedang berkultivasi. Setelah berkultivasi, King Chen pun menemuinya dan berkata kepadanya kalau kondisi jiwa kebun Raja Obat telah banyak pulih dan tidak ada pengunduran selama setengah bulan ini. Penguasa kebun Raja Obat berterima kasih kepadanya karena semua itu berkat resep Lord King Chen. King Chen juga berkata kepadanya kalau ia akan mengajari teknik rahasia penyembuhan kepada penguasa kebun Raja Obat. Penguasa kebun Raja Obat pun sangat senang mendengarnya. Lalu King Chen langsung mengajari teknik tersebut kepada penguasa kebun Raja Obat. Ia meminta penguasa kebun Raja Obat memahami dengan cermat dan jangan melawan dengan teknik yang ia berikan. Tak selang berapa lama, penguasa kebun Raja Obat pun berhasil menguasainya. Ia tahu kalau teknik rahasia itu adalah teknik pemurnian jiwa. King Chen mengatakan kepadanya kalau teknik tersebut hanyalah teknik pemurnian jiwa tingkat dasar. King Chen juga menjelaskan kalau ia memiliki setidaknya 1800 teknik rahasia tersebut. Jika kedepannya penguasa kebun Raja Obat bekerja sama dengan baik, King Chen juga akan memberi teknik rahasia tingkat yang lebih tinggi kepadanya. Penguasa kebun Raja Obat pun berterima kasih kepada King Chen. King Chen juga mengatakan kepadanya untuk berlatih terus-menerus dan paling cepat 1 bulan dan paling lambat 3 bulan jiwanya yang rusak seharusnya bisa sembuh. Setelah King Chen pergi, penguasa kebun Raja Obat sangat kagum dengan Lord King Chen. Karena teknik yang King Chen lakukan adalah teknik pemindahan jiwa yang legendaris. Ia juga ingin tahu identitas King Chen yang jauh lebih luar biasa dari bayangannya. Beberapa waktu kemudian, King Chen pun berkultivasi. Kekuatan mentalnya juga telah menembus ranah Martial King. Dan King Chen sudah bisa menggabungkan inti bela diri dan kehendak bela diri. 1 bulan kemudian, dari Pavilion Tianji, para leluhur dan kontestan 7 dinasti pun berkumpul. Lalu ketua Pavilion Tianji yaitu Tuan Sangguan Lu mengumumkan kalau 7 dinasti besar dipersilakan untuk memasuki arena. 7 dinasti teratas pun menempati arenanya masing-masing. Orang-orang di sana pun tahu kalau 7 dinasti teratas sangat kuat, bahkan setiap dinasti memiliki 20 praktisi ranah Martial King dan memiliki kuota 100 praktisi. Lalu Tuan Sangguan Lu juga mengumumkan kepada dinasti menengah untuk memasuki arena. 5 dinasti menengah pun memasuki ke dalam arena dan termasuk dinasti Wei yang baru dipromosikan menjadi dinasti menengah. Di sana, salah satu praktisi dari dinasti atas yaitu leluhur dari dinasti Xian tidak suka dengan bergabungnya dinasti Wei. Dan ia adalah Tuan Lin Xian. Leluhur Liu Tai memberitahu kepada King Chen untuk berhati-hati dengan dinasti kelas atas. Salah satu praktisi dari dinasti Xian pun akan memberi pelajaran kepada dinasti Wei. Namun leluhur mereka meminta untuk jangan terburu-buru dan membiarkan orang-orang dari dinasti Wei untuk masuk alam rahasia terlebih dahulu. Di saat bersamaan ada praktisi abal-abal yang menghadang King Chen dan yang lainnya, dan ia adalah penjaga Pavilion Tianji. Ia mengatakan kalau dinasti Wei telah melebihi jumlah orang. Ia juga meminta dinasti Wei untuk membagi tempatnya dengan kekuatan menengah yang lainnya untuk masuk. Dan ia juga langsung mengusir orang-orang dari dinasti Wei. Namun Tuan Sangguan membela dinasti Wei dan membiarkan mereka untuk masuk. Leluhur Ding pun berkata kepada ketua pavilion kalau dinasti Wei telah melanggar aturan dan harus diusir dari Pavilion Tianji.
Penjaga pavilion dengan pedenya berkata kepada orang-orang dinasti Wei untuk pergi dan jika tidak ia akan menendang satu persatu. Di saat ia akan menyerang Qin Chen, penguasa kebun Raja Obat pun datang dan langsung menampol penjaga yang songong itu. Penguasa kebun Raja Obat berkata kepadanya kalau dinasti Wei adalah bagian dari kebun Raja Obatnya. Ia juga berkata kepada pavilion Tianji yaitu Sang Wanlu kalau pavilion Chen direkomendasikan olehnya. Dan ia berkata apakah ketua pavilion Tianji keberatan dengan semua itu. Seketika ketua pavilion Tianji pun langsung ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan penguasa kebun Raja Obat. Lalu di sana leluhur Ding dari dinasti Xian berkata kepada penguasa kebun Raja Obat kalau pavilion Shen yang direkomendasikan telah melanggar aturan dan harus diusir dari pavilion. Penguasa kebun Raja Obat sangat marah dan berkata kepada leluhur Diang Xian kalau semua itu tidak ada hubungannya dengannya. Lalu di sana juga ada praktisi kuat dari dinasti Yu yaitu leluhur Li Shang. Ia berkata kepada penguasa kebun Raja Obat kalau perkataan leluhur Ding itu benar dan aturan tetaplah aturan. Penguasa kebun Raja Obat pun menjelaskan kepadanya kalau dinasti Wei adalah bagian dari kebun Raja Obatnya. Dan dengan statusnya, maka ia berhak mendapatkan tempat, yaitu 10 tempat Martial King dan 50 tempat jenius. Penguasa kebun Raja Obat juga meminta semuanya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Seketika para leluhur dari dinasti atas pun hanya bisa terdiam. Dan diantaranya ada leluhur dari dinasti Tang, yaitu leluhur Li Xuanji. Dinasti Lengguan yaitu leluhur Shao Luoxian. Leluhur dari dinasti Yuan yaitu Wu Shengxi. Lalu leluhur Pai Dongxing dari dinasti Yong berkata kepada penguasa kebun Raja Obat kalau ia mendukungnya. Karena orang-orang dari dinasti Wei telah direkomendasikan olehnya dan semua itu juga bisa dianggap sebagai kekuatan super dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Di saat bersamaan semua orang di sana pun terkejut melihat alam rahasia surgawi telah muncul. Praktisi dari sekte iblis darah yaitu Wong Yeyu pun ada di sana. Dan ia juga ingin memasuki ke alam rahasia surgawi tersebut. Lalu ketua pavilion Tianji yaitu Tuan Sang Wanlu pun mengeluarkan formasi portal untuk membuka alam rahasia surgawi. Qin Chen tahu kalau aura alam rahasia surgawi itu sangat mirip dengan aura ibu kota selatan kuno di rawa hitam kematian. Dan Qin Chen belum tahu apakah semua itu ada hubungannya. Namun seketika Tuan Sang Wanlu terkejut karena ada yang salah dengan portal tersebut. Ia mengatakan kalau piringan rahasia surgawi itu menunjukkan bahwa alam rahasia iblis surgawi dibuka 18 tahun yang lalu. Jadi yang ia tahu portal kali ini hanya berukuran 80% dari sebelumnya. Leluhur Ding Xian tidak percaya karena yang ia tahu alam rahasia surgawi itu hanya dibuka sekali dalam 100 tahun. Dan ia ingin tahu siapa yang telah membukanya. Lalu leluhur Li meminta ketua pavilion untuk mengeceknya kembali. Ketua pavilion pun mengatakan kalau piringan surgawi memang menunjukkan alam rahasia telah terbuka. Ia juga melihat kalau segelnya telah rusak dan berada di barat laut tanah 100 dinasti. Leluhur Liu tahu kalau bagian barat laut itu terletak di dinasti Wei-nya. Tuan Sang Wanlu juga menjelaskan kalau alam rahasia surgawi hanya bisa menampung orang 80% saja. Para praktisi di sana pun terkejut karena alam rahasia surgawi itu hanya bisa menampung 80% orang saja. Lalu leluhur Li meminta Tuan Sang Wanlu untuk membuka alam rahasia surgawi tersebut. Seketika Tuan Sang Wan pun langsung membuka portal alam rahasia surgawi itu dengan formasi piringannya. Setelah alam rahasia surgawi terbuka, leluhur Ding Xian meminta para praktisi kelas atas untuk memasuki terlebih dahulu berdasarkan tingkat kultivasi. Namun para praktisi dari dinasti bawah tidak terima dengan semua itu. Karena ia juga ingin memasuki ke alam rahasia tersebut. Leluhur Ding Xian sangat marah dan langsung membunuh salah satu praktisi di sana. Ia meminta kepada semua praktisi dari dinasti utama untuk pergi dan memasuki alam rahasia terlebih dahulu.
Tapi di sana Tuan Wong Yeyu dari Sekte Iblis Darah berkata kepada semua praktisi dinasti bawah untuk melawan praktisi dinasti atas, agar bisa memasuki alam rahasia, dan tidak menjadi anjing yang diperbudak oleh 7 dinasti utama. Wong Yeyu juga meminta para praktisi dinasti bawah untuk bergabung dan bertarung dengan dinasti utama agar bisa memasuki alam rahasia. Ia juga berkata jika menembus ranah Emperor, dipastikan tidak takut lagi dengan dinasti utama. Leluhur Ding Xian pun sangat marah dan meminta Wong Yeyu untuk muncul. Para praktisi dinasti bawah pun memilih bertarung agar bisa memasuki alam rahasia surgawi. Di saat mereka memasukinya, Tuan Sangguanlu mengeluarkan formasi dan membuat para praktisi dinasti bawah yang akan memasuki alam rahasia terpental dan kewalahan. Leluhur Ding Xian mengatakan kalau praktisi dari dinasti bawah adalah sekelompok orang rendahan. Lalu Tuan Wong Yeyu pun mengeluarkan kekuatannya dan mencoba membuka formasinya. Leluhur Ding Xian pun sangat terkejut karena Wong Yeyu dengan mudah menghancurkannya. Wong Yeyu meminta semuanya untuk bergegas maju bersamanya untuk memasuki alam rahasia. Leluhur Ding Xian langsung mencegah dan menyerang ke arah Wong Yeyu yang ingin memasuki alam rahasia. Namun Wong Yeyu dengan mudah menangkisnya dan berhasil lolos darinya. Ia mengatakan kalau leluhur Ding Xian tidak akan bisa membunuh dirinya. Ia juga langsung pergi dan langsung memasuki ke alam rahasia surgawi. Qin Chen tahu kalau Wong Yeyu adalah praktisi kuat yang pernah bertarung dengannya. Dan di saat Qin Chen dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam alam rahasia, leluhur Ding Xian pun langsung menghadangnya dan menutup dengan formasinya. Namun penguasa kebun raja obat datang dan langsung memarahinya. Ia berkata kepadanya, beraninya leluhur Ding tidak sopan dengannya. Ia langsung menyerang ke arah leluhur Ding. Akan tetapi, leluhur Ding masih bisa menghindarinya dan membuat orang-orangnya yang terkena serangannya. Mereka semua pun seketika terkejut karena tiba-tiba portal alam rahasia akan tertutup. Leluhur Ding Xian pun langsung memilih pergi dan langsung memasuki alam rahasia tersebut. Qin Chen, para tetua dan yang lainnya pun bergegas masuk ke dalam portal alam rahasia. Mereka semua pun berhasil masuk ke alam rahasia. Namun sesampainya di sana, mereka berpisah satu sama lain. Qin Chen harus bisa menemukan para tetua dan yang lainnya terlebih dahulu di sana. Di saat Qin Chen akan pergi, ia dihadang oleh sekelompok praktisi dari dinasti Xian. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menyerang ke arah Qin Chen dengan teknik serangannya. Dan apakah Qin Chen bisa mengatasinya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take